7 core subject di ISO 2026.000. Jadi sudah harus mengikuti semua ini, ya, 7 aspek ini, semuanya sudah harus tercover. Dan ini sudah dikasih guidance-nya, ya, di ISO 26000 ini. Ini kesepakatan dunia tentang tanggung jawab sosial yang disahkan tahun 2007 dan disepakati oleh 162 negara, termasuk Indonesia. Jadi kita yang di Indonesia juga sudah ada rujukannya, ya, untuk melakukan ini semua. Ya, di United Nations 2015-2030 yaitu Sustainable Development Goals. Jadi ada 17 goal daripada United Nations. Tidak ada kesengsaraan atau kemiskinan, tidak ada kelaparan, ya, good health and well-being, edukasi yang bagus dan sebagainya, sampai partnership for the whole goal. Jadi kalau bapak-bapak ingin melakukan sustainable project yang keluar, jenisnya apa aja tinggal cari di kategori 17 ini. Ya. Banyak sekali termasuk energi. Ya, sustainable cities. Di sini juga life below water, life on the land, life below water, ya, di bawah laut gitu atau di koral, pokoknya di air lah, di marine. Kita, apalagi kita terutama negara maritim, ya, sangat harus mensustain ini. Lalu peace, justice, and strong institution. Ya, 17 goalnya, ya, ini saya listkan, ada 17 goal untuk mengerjakan Sustainable Development Project, at least for dunia. Ya, kalau Bapak pergi ke United Nations website, di situ ada dashboard-nya. Nah, ini yang sangat bagus dengan dashboard. Dari 17 goal tadi, jadi mereka memang publishing secara transparan goal-goalnya apa, dan kita lihat KPI-nya, tanda petik, apa yang telah dilakukan sampai di mana. Ya, partnership ada 5.000 lebih, ya, ada target, ada publikasi, ada sebagainya. Dan ini yang menjadi kriteria, ini yang menjadi target yang akan dikejar. Apakah ada peraturan pemerintah untuk mewajibkan pencapaian sustainable development tadi? Ya, di Indonesia sudah ada aturan pemerintahnya tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, ya, sustainable development. Itu apa saja? Nah, Bapak bisa masuk ke sini, di situ dijelaskan secara detail tentang sustainability. Ya, banyak pertanyaannya, apa itu sustainability, apa itu sustainable development, ya, semuanya ada keterangan, setidaknya ada penjelasan. Ya, mungkin saya tidak terlalu banyak di sini, tapi inilah contoh-contoh yang mereka berikan. Oke, saya sekilas sedikit tentang miskonsepsi tentang CSR atau Sustainability Project juga boleh dibilang. Yang salah CSR adalah bagi-bagi duit. Nah, ini kebanyakan dari kita, ya. CSR bagi-bagi uang, terutama CSR di pedesaan segala macam. Apalagi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang belum besar lah. Yang salah lagi, CSR dapat dilakukan oleh pihak yang ketiga. Ya, jadi sebenarnya tujuan utamanya bukan itu, untuk internalisasi ke perusahaan CSR itu. Ya. Yang ketiga yang salah juga, anggaran CSR dapat dimintakan oleh pihak lain. Jadi ada sedikit miskonsepsi. Di website itu cukup banyak, ya, hal-hal yang bisa kita pelajari, kita dengar, kita baca tentang proyek-proyek yang sudah dan sedang dilakukan. Oke, sustainability project yaitu yang kita sedang fokuskan sekarang. Jadi fokus daripada proyek-proyek yang sustainable adalah menggeser terutama dari sesuatu yang awalnya strategik, keputusan strategis menjadi proyek.
ya, menggeser. Kenapa? Karena seperti tadi dari awal saya sebutkan ada program, ada portfolio. Ya, jadi portfolionya ini yang akan menjadikan proyek-proyek awalnya mungkin suatu saat bisa menjadi program di dalam strategik. Ya. We need to find links between sustainable development dan project management. Nah, ini yang akan menjadi model SPM. Ya. Dari kemarin-kemarin saya cari beberapa buku atau tulisan yang setidaknya mengkristalisasikan apa sih SPM, apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk bisa masuk ke SPM, apa yang harus dipersiapkan. Tadi Bapak-Bapak bilang, mindset-nya Pak harus dirubah. Oke, mindset. Sebenarnya kan bukan hanya mindset, tadi harus melakukan Scrum, harus melakukan apa aktualisasinya di lapangan. Terus kalau harus pendidikan itu pendidikan apa yang harus dipelajari. Kalau ada teknologi itu teknologi apa. Nah, ini sebenarnya yang kita butuhkan di SPM. SPM apa saja. Makanya saya bicara nanti tentang SPM model yang disampaikan oleh buku yang kemarin saya sosialisasikan dengan Bapak. Ya. Fokus daripada setiap negara beda-beda ya, dari 3P tadi. Ada yang khusus fokus ke ekologi, ada yang banyak fokus ke sosiologi, ada yang fokus ke banyak ke ekonomi. Ya, memang tergantung daripada culture-nya. Ya, tergantung pada posisi dan kondisi negara-negaranya. Ya, kita kebanyakan di sini mungkin masih banyak ke ekonominya. Tapi kalau kita lihat di Eropa, ya tentu banyak ke ekologi. Tapi kembali lagi, tiga-tiganya memang harus ada balance, harus ada keseimbangan. We need more. More itu makin banyak. Ya, tentunya makin banyak ini yang harus kita lakukan, terutama di organisasi-organisasi kita. Ya. Our current way of doing things is not sustainable. Fakta yang kita semua sudah akui. Therefore, change is important. Harus, sudah tidak mungkin tidak. Karena sudah tidak sustainable apa yang kita lakukan. Ya, seperti inilah ya. Ini akan merusak generasi berikutnya, bukan hanya juga merusak kita sekarang. Ya, apa yang kita perlukan? Salah satunya awalnya harus ada perubahan mindset, perubahan paradigma. Ya. Paradigma apa? Ya, tadi selalu kita bilang 3P, 5P, ya, sustainable world. Tapi kenapa itu susah dilakukan?